Kalau ngambilnya dari ini kan satu, ini dua, ini kan nol, ini satu, jatuhnya di 1272, nggak pas gitu. Saya akan hapus. Seperti yang tadi saya bilang itu, web 5 pengambilannya dari web apa 3 ke 4 ya. Ini Nah, ini yang 5, ini bukan 5 sepertinya. Saya akan cek dulu. Saya akan pastikan itu web 5. Oh iya, ini web 5 ya. Itu web 5 pengambilan daripada 1 ke 2. Nah, ini kan resisten ditembus. Ini resisten nih. Ini resisten ditembus. Ini 0 ya, ini 1. Saya akan ambil dari swing ini ke sini. Nggak sampai 265 ya. Ini 1618 ditembus. Tapi kalau misalkan dari 1 ke 2 pas di level 2618. Ini contohnya swing ini 0, ini 1, web 1, ini web 2, ini web 3, dan ini web 4, dan ini web 5. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ya, web 4 itu yang bagus tidak menembus web 1 seperti ini. Ya. Ini saya mengambil dari web 1 ke web 2. Dia jatuhnya di sini, di 261. Nah, kalau misalkan saya ngambil web 3 ke 4, ya, sama jatuhnya di 261. Ini baca 5. Penempatan web swing low web dari 0% ke swing high web 1%. Ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, saya ngambil ini dari 0 ke 1. Ini targetnya 161 di sini. Lebih rendah. Tapi harusnya di 261. Hanya nggak sampai. Nggak pas. Jadi banyak cara ya. Oke, ini 1, 2. Ini 2. Kenapa di sini? Saya akan lihat dari 0 ke sini. Saya akan lihat menggunakan Pibo level 0. Pas di level 618. Dia break di 50. Ya. Oke, ini web 2 sudah terbentuk. Kemudian web 3. Web 3 itu kita bisa ngambil dari 0 ke apa namanya? Ke 1 di 1272 ataupun 618. Tidak sampai. Ya, tidak sampai. Sebentar. Jadi ngitung web 3 itu dari web 1 ke web 2, hasilnya web 3. Terus ngitung web 5 dari web 3 ke 4. Dan web 4 ini kalau misalkan 2 ke 3 saya gabungkan, hanya sampai 0,38, nggak sampai 50 ataupun 61 di area ya. Kemudian dia naik. Jadi kalau misalkan dia hanya sampai 38, 4-nya di sini,
kita ngambil keuntungan web 5 itu mengukurnya dari 1 ke 4. Tapi kalau misalkan dia baliknya ke sini 50 untuk web 5, kita bisa mengambil dari web 1 ke sama web 0 gitu. Nih, ini tinggal kita pindah-pindahkan aja nih si Fibonacci-nya ini. Tuh kan? Ini web 3 sama web 4. Untuk menentukan target web 5 adanya di mana? Di 161 ataupun di 261. Jadi selalunya terstruktur ya. Web 1, 2, 3, ini pun A, B, C juga sama ketika koreksi ya. A, B, C. Ini pun sama 0. Tuh, jadi seperti ini gelombangnya. Jadi sangat terstruktur ya. Pokoknya ingat area resisten, area support, terus level mana yang ditembus, area resisten ataupun support ya. Kemudian setelah adanya konfirmasi penembusan, kita akan memasang Fibonacci sebagai area-area untuk entry dan untuk menentukan target. Ya. Jadi caranya seperti itu yang tadi saya bilang. Nah, ini sudah hampir jelas terlihat. Kalau misalkan kita masih ragu, kita lebih baik menunggu level-level yang akan ditembus. Support ditembus, resisten ditembus, support ditembus, oke, kita tinggal nunggu balik ke resisten, balik ke retest gitu untuk melakukan koreksi. Baru dari situ kita bisa mencari konfirmasi untuk penempatan Fibo gitu. Jadi nggak asal ya, nggak asal. Ini basic ya. Ini basic cara menggunakan Elliott Wave dan Fibonacci. Untuk lebih detailnya bisa tanya saya langsung ataupun bisa tulis di kolom komennya. Nah, ini pokoknya pertama ingat kita menentukan resisten dulu sama support ataupun support dulu sama resisten. Setelah ada resisten ditembus, nah baru kita menyimpan Fibonacci untuk menentukan entry posisi. Nah, setelah Fibonacci kita simpan untuk menentukan entry posisi, langkah berikutnya kita akan menentukan target. Ya, sama menentukan target menggunakan Fibo juga gitu. Jadi inilah semua cara-cara menggunakan Elliott Wave ini. 0% web 1 itu harus ada penembusan daripada resisten sebelumnya. Nah, terus kalau misalkan ketika sedang turun pun sama, ada penembusan support sebelumnya gitu. Nah, untuk yang jual saya belum share. Ini saya akan share untuk yang penjualan ya. Nah, kita cek di sini. Ini resisten dan ini support dan ini support. Artinya apa? Support ditembus, resisten enggak. Berarti kita simpan ini 1% di atas, 0% di bawah, di swing support. Nah, berarti langkah pertama itu yang sudah kita lihat adalah
di sini sudah menjadi level 0 karena resisten tidak ditembus. Ini level 0. Kemudian yang ini level 1 dan level 2 di level 50. Ya, ini bisa jadi level 3, kemudian 4, kemudian 5. Kita akan cek menggunakan Fibo. Ya, penempatan 3 itu harus daripada Fibonacci swing high, swing low level 1 ke 0 berada di 161. Lihat, 161, 3. Ya. Kemudian 4, kita bisa menggunakan konfirmasi daripada 0% ke 3, web 3 0%, web 2 1%. Kita perhatikan level 05, 61, 38. Di sini hanya sampai 38. Artinya bisa kita katakan sebagai web 4. Ya, karena ada yang sampai 50, ada yang sampai 38. Ini web 4. Nah, untuk menentukan entry 5 bisa dari 1 ke 3. Sebentar. Ya. Bisa dari 1 ke 3 ataupun bisa dari 3 ke 4. Saya akan ngambil dari 1 ke 3 dulu. Dari 1 ke 3, web 5 di sini. Di 161 ataupun di 1272. Ya, seperti tadi saya bilang. 172 boleh, 161 boleh. Padahal ini harga lebih bisa lebih bawah gitu ya. Kalau misalkan ngambilnya dari 3 ke 4, kita ngambil yang lebih rendah ya, biar Abdul sebagai web 4. Tuh kan, di 2618 berarti di sini. Ya, ini caranya. 1, 2, 3, 4. Kemudian setelah 1, 2, 3, 4 pasti bakal adanya koreksi A, B, C. Ya. Ini 0. A, B, C pasti ada 0. 0. Kemudian ini A. Ini B. Baru ini C. Ya. A, 0, 0, A, B, C. Nah, untuk B biasanya ya mengambil daripada Fibo di sini ke A yang terbentuk dan di level 50%. Ini baru koreksi, ini tuh lagi koreksi A, B. Ya. Kemudian untuk C dari 0% B yang terbentuk simpan ke C. Nah, ini C 618 ditembus ya. Kita akan cek dia di level 78 untuk C. Karena ini koreksi bukan web. Jadi ini semua itu terstruktur sangat rapih ya. A 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. Nah, ini sudah menjadi 0. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 0 itu tadi apa yang tadi saya bilang? 0, kemudian A, kemudian B, kemudian C. Ini karena koreksinya itu macam-macam. Ada yang membentuk segitiga nih, ada yang turun, macam-macam ya, tergantung nanti keadaan market. Jadi ini tolong disimak dari awal sampai akhir. Kalau misalkan ada yang kurang paham, mengerti, bisa tulis di kolom komen. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.